kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Resna Melawati dengan NPM 2020145-2031. Saya Adit Prasetyo dengan NPM 2020-14-5014. Dan saya dengan Wilda Susanti dengan NPM 2020-145-108. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah evaluasi pembelajaran di kelas S6A Pendidikan Ekonomi Ekstensi. Pada mata kuliah ini dan pada video kali ini kami akan membahas mengenai tes uraian. Nah, teman-teman sekalian, tonton videonya sampai selesai, oke? Pengertian tes merupakan suatu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Menurut salah satu tokoh, yakni Pak Jemari, tes merupakan salah satu cara untuk menafsirkan besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung. Nah, yaitu melalui respon seorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Dapat diartikan bahwa tes sebagai sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari seseorang yang dikenai tes. Mengenai tes uraian. Tes uraian merupakan salah satu jenis tes dalam golongan tes yang bersifat subjektif. Nah, dalam artian subjektif di sini adalah jadi tes ini memuat untuk mendapatkan jawaban sebuah informasi nyata yang ditambahkan oleh opini atau pendapat si penjawab dari apa yang telah dilihatnya, didengarnya, atau dirasakannya, baik apa yang telah ia pelajari sendiri dan atau dari pengalaman orang di sekitarnya. Tes subjektif pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes berbentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Jadi, pada biasanya dalam tes jenis uraian esai, para penjawab diharuskan untuk menjawab dengan uraian kata-kata yang lebih lebar lagi dari informasi atau pengertian aslinya. Masih sesuai dengan pembahasan, namun biasanya lebih diperbanyak lagi kata-katanya. Pada ciri-ciri pertanyaan esai biasanya didahului dengan kata-kata seperti uraikan. Contohnya, uraikan makna dari evaluasi yang kalian ketahui, lalu ada jelaskan. Contohnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Adapun mengapa, contohnya, mengapa jumlah ekor burung Garuda berjumlah 8 helai. Lalu ada juga bagaimana. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara membaca iqlab pada Al-Quran. Kemudian ada bandingkan. Contoh pertanyaannya, bandingkanlah apa saja perbedaan dan kemajuan di Indonesia ketika masa pemerintahan Bapak SBY dengan masa pemerintahan Bapak Jokowi. Dalam ciri-ciri bandingkanlah pada biasanya soal mengacu pada perbandingan antara satu hal dengan hal lainnya mengenai suatu hal tertentu seperti mengenai keadaan atau kejadian yang terjadi, yang dimana pada akhirnya dapat disimpulkan terdapat atau tidaknya perbedaan dalam hal satu dengan hal lainnya yang sudah dibandingkan. Lalu yang terakhir ada simpulkan. Contoh pertanyaannya, melalui paragraf di atas, maka simpulkanlah apa isi pokok dalam paragraf tersebut. Biasanya pada ciri-ciri soal seperti ini sering kita temui pada jenis pertanyaan yang terdapat cerita di atasnya. Adapun ciri-ciri lainnya, pada biasanya jumlah butir soal dalam tes uraian tidak banyak, hanya sekitar 5-10 butir, dan dalam waktu pengerjaan kira-kira 90-120 menit. Soal-soal bentuk uraian ini menuntut kemampuan peserta tes untuk dapat mengorganisir,
menginterpretasi, serta menghubungkan pengertian-pengertian yang dimilikinya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa tes uraian menuntut peserta didik atau si penjawab untuk dapat mengingat-ingat dan mengenal kembali apa yang ia ketahui. Dalam menjawab tes uraian, dapat dikatakan juga bahwa peserta harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi untuk menjawabnya. Berdasarkan tingkat kebebasan serta tes untuk menjawab soal wawasan secara terurai dan menjadi dua bentuk. A. Tes uraian bebas merupakan bentuk tes memberikan kebebasan kepada peserta untuk menganalisikan dan mengekspresikan pikiran dan gagasan. Dalam menjawab soal tes, jawaban peserta tes bersifat terbuka, fleksibel, dan tidak struktur. Contoh, jelaskan alasan mengapa sistem ekonomi yang dianut suatu negara berbeda-beda. Dalam ini, peserta ujian diberi kebebasan untuk menjawab menurut gaya bahasa dan gaya kognitif masing-masing, sesuai dengan kemampuan mengingat mereka. Dengan demikian, maka keterampilan mengekspresikan pikiran dalam bentuk tertulis akan besar sekali kontribusinya dalam soal ujian tipe seperti ini. Untuk soal seperti ini, baik untuk mengukur hasil belajar pada tingkatan aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreativitas. B. Tes uraian terbatas merupakan bentuk tes yang memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu tertentu pada peserta tes dalam menjawab soal tes. Batasan tersebut mencakup format, isi, dan ruang lingkup jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik beraneka ragam, tetap harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika. Jawabannya sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Mengenai ragam dan beberapa ragam tes uraian terbatas yang harus kita ketahui antara lain yakini ragam tes melengkapi dan tes jawaban singkat. 1. Tipe jawaban melengkapi, yaitu butiran soal yang memerintahkan kepada peserta tes untuk melengkapi kalimat dengan satu frasa, angka, atau satu formula. Contoh seperti ini: Bapak Budi ... sepeda toko sepeda. Dalam tes uraian dengan tipe jawaban melengkapi, peserta hanya harus melengkapi sebuah kalimat dengan jawaban yang tepat. Dan contoh ini, maka jawaban singkat pelengkapnya membeli. Jadi Bapak Budi membeli sepeda di toko sepeda. 2. Tipe jawaban singkat, yaitu bentuk soal yang membentuk pertanyaan yang dapat dijawab dengan satu kata, satu frase, satu angka, dan satu formula. Contohnya seperti rukun tetangga adalah kepanjangan dari ... Dalam tes uraian dengan tipe jawaban singkat, pertanyaannya hanya mengacu atau perlu satu jawaban. Dalam contoh ini, singkatnya pakai satu jawaban yang tepat adalah RT. Jadi dari pertanyaan rukun tetangga adalah singkatan dari RT. Mengungkapkan karakteristik tes uraian. Tes uraian dapat mengungkap berupa ingatan, pemahaman, dan mengorganisasikan gagasannya dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Tes uraian dikelompokkan menjadi dua, yaitu tes uraian dengan respon yang terbatas, dan yang kedua tes uraian dengan respon yang diperluas. Kebaikan tes uraian ada 7 poin. Yang pertama itu tes uraian dapat digunakan untuk menilai tingkat pemahaman siswa pada level yang tinggi. Yang kedua, para siswa mempunyai kebebasan untuk memilih, menyiapkan, dan menyajikan gagasan di dalam kata-kata mereka sendiri. Ketiga, tes uraian dapat menunjukkan kebaikan siswa dalam mengorganisir pemikiran, pendukungan, pandangan, dan menciptakan gagasan, metode, dan solusi. Yang keempat, kompleksitas pertanyaan tes uraian dan kompleksitas berpikir yang diharapkan dari siswa dapat disesuaikan dengan umur siswa, kemampuan siswa, dan pengalaman siswa. Yang kelima yaitu guru dapat memahami situasi dalam membuat jawaban dan tidak hanya memilih jawaban yang terbaik dari
alternatif pilihan yang ditetapkan seperti pada tes pilihan ganda. Yang keenam, tes uraian juga dapat digunakan untuk tes diagnostik yang kompleks berhubungan dengan aplikasi konsep analisis permasalahan. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, dalam waktu yang singkat dapat menyusun tes uraian. Selanjutnya, kelemahan tes uraian. Kelemahan tes uraian terdapat 5, yaitu yang pertama, skor dapat berbeda ketika dinilai oleh penilai yang sama pada waktu yang berbeda atau oleh penilai yang berbeda pada waktu yang sama. Yang kedua, panjangnya jawaban dan kompleksitas jawaban dapat menimbulkan permasalahan reliabilitas di dalam scoring. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk mengkoleksi lembar jawaban dari tes uraian adalah sangat lama. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk mengkoleksi lembar jawaban dari tes uraian adalah sangat lama. Yang keempat, dengan jumlah siswa yang besar pada setiap kelas, itu mustahil tidak mengetahui kekuatan dan kelemahan dari masing-masing siswa, kecuali jika guru mempunyai software untuk keperluan tersebut dan dapat mengoperasikannya. Dan terakhir, biaya yang diperlukan untuk mengkoleksi tes uraian adalah sangat besar. Akhirnya nggak kerasa udah selesai pembahasan kita saat ini mengenai tes uraian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, cukup sekian dari kami. Bila ada kata yang salah atau kurang berkenan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.